Baik, sekarang kita akan membahas tentang pemfaktoran. Untuk kelas 8, maka materi pemfaktoran merupakan materi ajar yang Anda harus kuasai di pelajaran matematika kelas 8. Lanjut. Bentuk-bentuk pemfaktoran. Yang pertama adalah bentuk distributif. Bentuk distributif. Perhatikan baik-baik. Di sini didistribusikan antara AX tambah AY sama dengan A kali X tambah Y. Yang kedua, AX kurang AY sama dengan A kali X kurang Y. Perhatikan, X kurang Y. Contoh soalnya sebagai berikut. Di sini 6X tambah 12 sama dengan 6 kali X tambah 2Y. Perhatikan tanda berikut. Oke, perhatikan tanda ini. Perhatikan 6X, jadi 6X bahagi 6 dapat X. Begitu juga dengan berikut. 12 dibahagi dengan 6 dapat 2. Variabelnya tetap. Kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan di sini 6XY bahagi 3X sama dengan 2Y. Sekali lagi 6XY bahagi dengan 3X menjadi 2Y. Sedangkan yang selanjutnya adalah 9X pangkat 2 bahagi 3X sama dengan 3 negatif atau kurang 3X. Perhatikan X pangkat 2 di sini menunjukkan bahwa X ada 2. Jadi dikurangi 1 menjadi 3X. Sedangkan 9 bagi 3 dapat 3. Selanjutnya negatif bagi positif jadi negatif. Berikut. Bentuk selisih kuadrat. Perhatikan A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Perhatikan tanda di sini tidak kembar. A tambah B kali A kurang B. Walaupun variabel-variabelnya kembar. Kita lihat contoh soal. Perhatikan. Nah, 9X pangkat 2 ini faktornya adalah 3X dan 3X. Atau 3X kali 3X sama dengan 9X pangkat 2. Selanjutnya 16. 16 ini atau negatif 16. Oke, perhatikan di sini faktornya adalah 4 dan 4. Perhatikan tandanya selanjutnya ini. Oke. Tanda ini tidak kembar karena di sini menunjukkan bahwa tanda kurang berarti ini tidak kembar. Selanjutnya juga di bawah sini ini menunjukkan tanda kurang, berarti tanda yang di tengah ini juga tidak kembar. Sekali lagi 16 X pangkat 2 itu artinya faktor 4 kali 4 atau 4 kuadrat. Sedangkan 25 itu dari 5 kuadrat. Sekali lagi tanda ini menunjukkan bahwa faktornya tidak kembar. Lanjut, kuadrat sempurna. Nah, di sini kita ulang, kuadrat sempurna adalah A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2 sama dengan A tambah B pangkat 2. A pangkat 2 kurang 2AB tambah B pangkat 2 sama dengan A kurang B pangkat 2. Perhatikan, perbedaan tanda negatif ini ditentukan oleh tanda yang ada di tengah di sini. Oke, jadi kalau ini positif, maka di sini positif. Dan kalau yang ini negatif, maka yang di hasilnya juga negatif. Kita lihat contoh soal. Perhatikan baik-baik contoh soal berikut. X pangkat 2 tambah 16X tambah 9. Jadi, X tambah 3. Berikan tanda ini tambah. Oke, dapat dari mana dia? Nah, kita lihat. Oke, X itu
akar dari X adalah X faktor. Dan juga perhatikan di sini 9, akar 9 adalah 3. Juga perhatikan nilai A. Kita lihat 6X ini sama dengan 2 kali AB. Perhatikan di X di sini sama dengan A, 3 sama dengan B, jadi A kali B, X kali 3 sama dengan 3X, kali 2 sama dengan 6X, memenuhi persamaan. Berikut, jadi faktornya adalah, ini dia, X tambah 3 pangkat 2. Cara yang sama juga seperti yang dilakukan yang di bawah. X, faktor X adalah X pangkat 2 adalah X. Juga di sini akar 16 adalah 4. Tanda, baik, tanda ini diambil dari tanda yang di tengah ini. Dan juga nilai 8X itu dari 2AB. Perhatikan, jadi 4 kali X sama dengan 4X, kali 2 jadi 8X. Selanjutnya, kita masuk ke berikut. Soal ini akan kita bahas kemudian pada pembahasan sesudah ini. Lanjut lagi, ini juga akan dibahas dengan pembahasan yang sudah ini. Kita masuk ke ini dari ini jika A tidak sama dengan 1. Perhatikan dalam hal ini A sama dengan 3. Jadi faktornya ada 3X. Kita akan bahas selanjutnya. Kita masuk ke pecahan bentuk aljabar. Perhatikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan sini. Nah, seperti pecahan umumnya, maka jika penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu lagi disamakan penyebut. Jadi langsung C. Yang di atas pembilangnya ditambahkan. Oke. Nanti di bagian bawah jika penyebutnya berbeda, itu harus dikalikan. B kali D. Dan untuk ini yang di tengahnya A kali D di sini, A kali D, dan juga B kali C kali silang. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan biasa, pakai angka. Lanjut, perkalian. Perhatikan di sini untuk perkalian untuk perkalian, perhatikan sama saja langsung dikalikan seperti biasa, seperti ini. Langsung B kali D, perhatikan B kali D, dan juga A kali C. Selanjutnya adalah pembagian. Perhatikan di sini, pembagian ini jika A per B, ya, perhatikan A per B bahagi C per D, maka itu sama dengan A per B kali D per C. Perhatikan di sini, Oke, perhatikan. Saya ulangi. Oke. Di sini dibalik. Oke. Yang terakhir dibalik. Nah, diperhatikan kalau di sini kalau yang di sini C per D, maka D-nya ke atas dan C-nya ke bawah. Oke. Ini pembagian bentuk aljabar. Selanjutnya nanti kita akan bahas dalam soal-soal menyederhanakan bentuk pecahan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah AB bahagi AC. AB bahagi AC. Perhatikan, itu sama dengan A kali B dan A kali C sama dengan ini. Berarti di sini dia bisa langsung dimatikan. Nah, maka A bagi A sama dengan 1. 1 tidak perlu ditulis, maka jadi B per C. Begitu juga dengan ini, AB tambah AC per AD. Ini sama dengan difaktorkan lagi, didistribusikan ini yang di atas, maka A-nya bisa keluar,
Di sini langsung kita matikan dengan A yang dibawa. Jadi B tambah, hasilnya bentuk sederhananya adalah B tambah C per D. Lanjutnya lagi, A per B bahagi B per C. Perhatikan di sini dibalik, ini dibalik. Oke. Nah, dibalik, maka B bisa mati. Jadi yang sisa adalah A per C. Baik, terima kasih. Kita sudah belajar tentang pemfaktoran. Dan kita akan bahas tentang pemfaktoran. Baik, perhatikan 4 contoh soal berikut. Kita akan faktorkan ini. Yang pertama, kita ambil soal nomor 1, X pangkat 2. Perhatikan, itu dapat dari X kali X. Kemudian, langkah selanjutnya kita tentukan faktor dari 6. Faktor dari 6 adalah 1 kali 6 dan 2 kali 3. Perhatikan, kita kembali ke sini. Tanda positif ini menunjukkan bahwa jika faktor itu dijumlah, maka hasilnya sama dengan 5x. Jika faktor itu dijumlah, maka hasilnya sama dengan 5. Maka yang memenuhi syarat adalah 2 dan 3. 2 tambah 3. Jadi kita taruh sini 3, di sini 2. Selanjutnya adalah tanda tambah juga menunjukkan bahwa kedua tanda di sini adalah kembar. Sekali lagi, tanda tambah yang ini menunjukkan kedua tanda di sini adalah kembar. Perhatikan. Selanjutnya, dari tanda yang di samping kanan, maka tanda yang di sini adalah kembar dan positif. Kita selesai dengan soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sekali lagi, X, maka faktor dari 6 adalah 2 dan 3. Karena ini adalah tambah harus dijumlahkan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Perhatikan, di sini kita taruh 3, di sini kita taruh 2. Perhatikan, tanda ini juga menunjukkan dia tanda kembar, dan tanda di sebelah yang di tengah ini menunjukkan bahwa kembar itu adalah tanda negatif. Perhatikan, negatif 2 kali negatif 3 sama dengan positif 6. Soal ketiga. Perhatikan berikut ini X juga, karena variabel X sama dengan 1, maka kita mencari sebuah tanda jika sebuah faktor jika dikurangkan maka hasilnya sama dengan X. Itu juga ada di 2 dan 3. 3 kurang 2 sama dengan 1. 1 dalam penulisan aljabar tidak perlu ditulis karena dia tidak mempengaruhi perkalian. Maka tanda di sini adalah kita bikin 3 dan 2. Perhatikan, kemudian kita melihat tanda negatif ini. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa tanda di sini tidak kembar. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Kalau di sini positif, berarti di sini negatif, atau sebaliknya, di sini negatif, di sini positif. Baru berikut tanda yang berikut, tanda yang kedua adalah tanda negatif ini. Tanda negatif di setengah ini menunjukkan bahwa ini harus diikuti oleh nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar antara 3 dan 2 adalah 3. Jadi 3 negatif. Karena ini tanda di sini negatif ini menunjukkan bahwa tanda di sini tidak kembar, maka pasti yang di sini adalah positif. Jadi faktor dari X pangkat 2 kurang X kurang 6 adalah X kurang 3 baru kali X tambah 2. Selanjutnya, soal yang keempat. Kita mulai dengan X juga di sini. Oke, perhatikan. Tanda negatif menunjukkan ini adalah tanda kembar, dan faktor tanda negatif juga menunjukkan bahwa jika dikurangkan maka hasilnya adalah sama dengan X. Maka yang memenuhi syarat adalah 3 kurang 2.
dapat 1. Kalau 6 kurang 1 hasilnya 5, tidak memenuhi syarat. Jadi kembali lagi 3 dan 2. Sekali lagi tanda ini menunjukkan tanda di sini adalah tidak kembar. Atau kalau di sini positif, di sini negatif, dan sebaliknya. Di sini negatif, di sini positif. Kita lihat, tanda di tengah ini menunjukkan bahwa tanda ini harus diikuti oleh nilai yang besar, yang terbesar dari kedua angka. Contoh 3 dan 2. 3 yang lebih besar dari 2, maka tanda positif ini harus mengikuti nilai 3. Lagi, nilai 3. Perhatikan, karena ini tidak kembar, maka otomatis tanda di sini adalah negatif. Baik, diharapkan kita bisa mendapat pengertian yang jelas tentang pemfaktoran dengan A sama dengan 1. Sekarang kita akan bahas untuk soal yang seperti ini, di mana nilai A tidak sama dengan 1. Oke, nilai A tidak sama dengan 1. Pertama kali kita harus membuat dulu kurung di sini. Oke, baru berikut perhatikan di sini 3x pangkat 2. Maka sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari, di sini masuk 3x dan di sini juga 3x. Baik, selanjutnya adalah kita menentukan nilai yang di samping sini. Pertama kita cari dulu A kali C. 3 kali 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Maka kita akan faktorkan nilai 6. 6 faktor 6 adalah 1, 6, 2, dan 3. Selanjutnya kita mencari nilai yang ada di samping sini. Ini adalah faktor dari 1 dan 6 atau 2 dan 3. Kita lihat tanda ini. Tanda ini menunjukkan bahwa jumlah di samping kanan, di samping kirinya ini adalah jika dikurangkan maka hasilnya akan jadi 5. Jika dikurangkan maka hasilnya akan jadi 5. Yang memenuhi syarat adalah 1 dan 6. Sedangkan 2 dan 3 tidak memenuhi syarat. Maka angka yang di sebelah sini adalah 6 dan 1. Selanjutnya perhatikan, karena di sini negatif, berarti tanda yang ada di sini adalah tidak kembar, atau satu negatif, satu positif, atau sebaliknya. Berikut kita lihat tanda ini. Tanda ini menunjukkan bahwa ini harus diikuti oleh nilai yang paling besar, maka tandanya harus di sini. Ini negatif dan di sini positif. Sebagaimana rumus itu menunjukkan bahwa dia harus dibagi dengan A dalam hal ini adalah 3. Di sini perhatikan, bagi 3. Maka faktornya adalah 3 bagi 3 sama dengan 1 atau X. Kurang 6 bagi 3 sama dengan 2. Perhatikan, dan ini tidak perlu dibagi lagi. Jadi 3X tambah 1. Jadi faktor dari 3X pangkat 2 kurang 5X kurang 2 adalah X kurang 2 kali 3X tambah 1.